Anda kembali bersama kami. Mirsa, malam ini dua kandidat Cawapres pada Pilpres 2019, Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno akan beradu visi, konsep, dan tentunya program yang akan mereka jalankan bila nanti terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Lalu seperti apa strategi yang akan mereka lakukan untuk memenangkan hati pemilih, utamanya dalam debat pada malam hari ini, dalam konteks memenangkan Pilpres 17 April mendatang. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di studio, sambil kami nanti akan mengajak Anda untuk menyaksikan apa yang terbaru. Keberangkatan dari calon wakil presiden nomor urut 01 dan juga nomor urut 02. Kami mendapatkan informasi, pemirsa, barangkali kita bisa tampilkan gambarnya. Calon wakil presiden nomor urut 01 disebutkan sudah berangkat menuju ke lokasi debat, yaitu Hotel Sultan Jakarta dari kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Kita lihat saat ini iring-iringan rombongan Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta dengan pendukungnya tentu saja dan kerabat keluarga yang bersama-sama untuk mengantarkan dalam debat calon wakil presiden pemilu presiden 2019 yang akan segera digelar beberapa saat lagi. Dan dipastikan tidak lama lagi Kiai Haji Ma'ruf Amin, calon wakil presiden nomor urut 01, akan segera tiba dengan jarak yang sesungguhnya tidak begitu jauh ke Hotel Sultan Jakarta dengan iring-iringan dari aparat kepolisian yang mengawal beliau untuk tiba di lokasi. Di sisi lain bersiap-siap juga tentu saja Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 02 yang juga akan segera menuju ke lokasi debat. Ini yang akan menarik. Sembari apa informasi terbaru, kita bahas bagaimana kisi-kisi, bagaimana penampilan dari calon wakil presiden yang akan beradu konsep, beradu ide nanti di Hotel Sultan Jakarta. Saya terlebih dahulu ke Mas Gari. Mas Gari, ya, disebutkan bahwa Mas Sandiaga Uno ini, Pak Sandi, calon wakil presiden Anda ini agak sedikit gamang, agak sedikit dilema. Di sisi lain bahwa beliau harus berhadapan dengan orang yang usianya sudah lebih tua, juga ulama. Ya. Kalau diam, irit bicara begitu ya. Tapi kalau ofensif, ada urusannya tata krama dengan ulama dan sebagainya. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Memang Bang Sandi menyampaikan akan menghormati lah. Ya. Sebagai seorang dari timur, maksudnya Indonesia ya, dia akan menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan. Dia akan menyampaikan dengan santun, menghormati Kiai Ma'ruf Amin, tapi tetap menyampaikan visi misi yang tegas. Apa yang akan dibawa ke depannya, mengkritisi yang perlu dengan bahasa-bahasa yang santun. Oke. Jadi pasti akan dilakukan seperti itu. Pasti akan dilakukan dengan cara yang demikian begitu ya. Namun tentu saja berdialektika tetap harus dilakukan karena ini adalah persaingan untuk merebutkan hati pemilih, utamanya yang undecided ya. Ya, betul. Pertama saya lupa tadi mengucapkan ya buat Pak Ma'ruf Amin yang sekarang 76 tahun ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Ma'ruf Amin, semoga berkah usianya. Dan pasti Bang Sandi juga menghormati beliau sebagai seorang yang sepuh, senior, dan menghormati takrama sebagai seorang Indonesia. Tetap akan mengkritisi tapi dengan bahasa yang santun. Oke, saya ke Caca. Mbak Caca, Anda disebutkan sebagai representasi milenial ya di kalangan TKN Jokowi Ma'ruf, diharapkan bisa menggait suara voters dari kalangan milenial. Namun dengan karakternya Kiai Ma'ruf Amin kemudian dibandingkan dengan Sandiaga Uno, tidak sedikit yang beranggapan bahwa Sandi lebih berhasil memikat pemilih milenial yang disebutkan mereka banyakkan swing voter yang masih undecided sampai saat ini. Anda sepakat dengan itu? Enggak juga sih, karena gini, kalau kita lihat Pak Kiai ini kan beliau adalah ulama besar, orang yang kita sama-sama hargai gitu. Dan menurut saya millennials itu juga bisa menilai dari bagaimana perjalanan beliau selama ini gitu. Jadi kalau misalkan representatif milenial itu nggak hanya sekedar dari usia dan nggak sekedar dari penampilan dan gaya aja gitu, tapi kan dari ide-ide dan kinerja yang memang sudah ditawarkan gitu. Itu kan millennials juga berpikir, karena kan millennials ini adalah anak-anak yang berpikir secara kritis, cerdas dan mereka tuh memang golongan orang-orang yang memang paling banyak diteliti sepanjang abad. Itu memang udah scientific evidence-nya begitu gitu. Jadi
nggak bisa ngejudge hanya dari cover luarnya aja sih gitu. Tapi saya yakin bahwa millennials Indonesia adalah orang-orang yang cerdas, yang pasti mereka juga akan mengkritisi program-program apa sih yang akan diberikan, apakah ini dekat programnya dengan milenial, bukan hanya siapa yang menyampaikan, tapi apakah programnya dekat dan disukai oleh milenial atau tidak gitu. Oke, saya ke Mas Budi. Mas Budi, banyak juga yang mempertanyakan apa kemampuan dan kapasitas dari sosok Pak Kiai untuk tema debat pada malam hari ini, urusan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ketenagakerjaan, yang tentu saja kaitannya ini dengan teknis dan data. Apakah kemudian Pak Kiai akan mau bermain di data, mau bermain lebih dalam untuk urusan ini? Begini, semua underestimate dengan kemampuan dan kapasitas Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi menurut hemat kami, Pak Kiai ini salah satu politisi di Indonesia yang sangat berpengalaman. Beliau meniti karir dari anggota DPR di Provinsi DKI Jakarta. Anggota DPR RI. Jadi kalau orang underestimate kemampuan beliau, nanti kita lihat saja. Pasti akan kelihatan hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menjelang 31 hari menjelang 17 April ini, angka undisputed voters sudah makin turun di kisaran 8% sampai 10%. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil riset di semua lembaga survei. Bukan, hasil riset seluruh lembaga politik, survei politik di seluruh dunia. Faktor elektabilitas cawapres itu hanya di kisaran 3 sampai 5% faktor variabel kemenangan. Oke, jadi menurut Anda tidak begitu berpengaruh. Di Amerika, di Eropa, faktor wapres ini bukan bermaksud bahwa wapres ini nggak penting, tetapi dalam sistem presidensial ini faktor wapres ini mendrive 3 sampai 5% dari total keseluruhan kemenangan salah satu pasangan. Jadi saya mau bilang bahwa tanpa bermaksud menurunkan rasa hormat terhadap cawapres Indonesia, hampir di seluruh kontestasi elektoral di seluruh dunia, faktor wapres ini, mohon maaf, ini tidak terlalu signifikan. Justru capresnya ini paling signifikan. Saya ke Bang Yadil jika demikian. Bang Yadil, Anda sepakat dengan itu, dengan argumentasi bahwa faktor wapres tidak menentukan begitu. Di sisi lain faktanya bahwa cawapres Anda yang paling sering berkeliling dibandingkan dengan Pak Prabowo yang lebih sering wait and see begitu. Saya kira untuk Indonesia memiliki karakteristik yang spesifik ya. Misalnya biasanya pasangan itu Jawa, kemudian Timur, militer, non militer dan segala macam. Artinya itu merupakan sebuah rumusan-rumusan yang memang masih masih sangat berpengaruh di Indonesia. Dan faktor wapres menurut kami itu sangat mempengaruhi. Misalnya Bang Sandi ini kan memang memiliki perilaku millennials yang natural kan begitu. Dia tidak artificial, tidak dibuat-buat. Tidak harus direkayasa bahwa dia milenial, jadi memang begitu. Dia lari pagi, bajunya memang santai. Memang itulah keseharian dia. Memang itu keseharian dia. Jadi tidak perlu Bang Sandi ini mudah. Jadi tidak perlu dipoles untuk menggambarkan bahwa dia milenial. Ya, dia memang milenial, itu kira-kira. Saya ke Bung Adi Prayitno. Anda sepakat tidak dengan argumentasi yang menyebutkan faktor wapres tidak begitu berpengaruh? Di sisi lain ini sangat dibutuhkan tentu saja. Ini data riset seluruh dunia, hampir semua pilpres di seluruh dunia. Begitu. Ya, betul bahwa dalam banyak hal dianggap nggak penting posisi wapres. Tapi di Indonesia ini kan banyak pengecualiannya, Be. Dulu orang mempersepsikan demokrasi tidak akan berkembang di Indonesia. Karena relatifly pemilih dan mayoritas Islam, di mana-mana di negara Islam, demokrasi ini nggak bisa bekerja dengan baik. Tapi Indonesia pasca reformasi, demokrasi bekerja dengan baik. Termasuk posisi pengambilan cawapres, tentu publik tidak akan gaduh dengan pengambilan Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Kalau posisi cawapres tidak agak penting. Tapi ketika muncul dua nama ini, semua gaduh. Apa yang kemudian membuat Sandiaga Uno dan Kiai Ma'ruf Amin menjadi spesial, sehingga dianggap menjadi penting sebagai bagian dari insentif elektoral. Konon head to head Jokowi dan Prabowo sudah finish. Yang kemudian dianggap penting oleh publik adalah bagaimana mengkapitalisasi Sandi dan Kiai Ma'ruf Amin ini untuk mengunci kemenangan. Nah, dalam konteks ini siapa yang lebih unggul? Banyak yang menyebutkan Pak Kiai Ma'ruf Amin sudah memiliki irisan pemilih tertentu, misalnya Nahdien, dia adalah Raisam PBNU. Di sisi lain, Sandi disinyalir belum memiliki pemilih tetap. Namun kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Sandiaga Uno sebelum debat. Bismillah, semoga dilancarkan dan semoga masyarakat bisa
mendapatkan pencerahan dari sesi forum malam ini untuk membantu menetapkan pilihan secara mantap. Ibu ada doa, Bu? Udah doa tadi semuanya. Mohon doanya semuanya ya. Mudah-mudahan Bapak lancar dan dimudahkan semua. Amin, amin. Sampai ketemu lagi. Ikut iring-iringan. Sukses. Ya, sampai ketemu. Udah, foto. Gue cabut. Ya, lebih sedikit irit bicara di hadapan awak media dalam pernyataan persnya. Apakah ini salah satu strategi untuk menyimpan pelurunya nanti untuk beradu argumentasi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin? Kita simak saat lagi. Untuk itu tetap bersama kami, mirsa. Kami akan